Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Baiklah, eh, pada pekan lalu kalian tentunya telah mempelajari tentang standarisasi produk. Ya, semoga setelah kalian mempelajari materi tersebut, kalian sudah paham dan bisa memahaminya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu evaluasi dan pengendalian produk. Nah, untuk materi kali ini ada 3 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, apa itu pengertian evaluasi produk. Kemudian pendekatan-pendekatan apa saja yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah produk. Dan yang ketiga, apa manfaat dari mengevaluasi produk kita. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, kita ke pengertian evaluasi produk. Nah, evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Nah, tentunya setelah kita memproduksi sebuah barang, ya, baik secara massal maupun individu, tentunya kita ingin memberikan hasil yang terbaik daripada evaluasi produk tersebut. Ya, apakah produk yang telah kita produksi itu ada kekurangannya? Ya, jika ada maka harus kita tingkatkan eh, supaya produk kita sempurna. Ya, kemudian apakah ada perbaikan? Ya, kemudian apakah produk ini layak untuk dilanjutkan atau dihentikan? Nah, itu semua adalah tujuan daripada evaluasi produk. Nah, tentunya pada sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Nah, itulah sekilas tentang evaluasi produk. Kemudian, ya, faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur, yaitu yang pertama reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Kemudian ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, kemudian kehandalan, kemudian kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, kemudian kemampuan pelayanan, estetika dan kualitas yang dirasakan. Nah, itulah beberapa faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur. Selanjutnya kita melangkah ke materi kedua yaitu tentang pendekatan. Nah, pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan ya. Jadi dalam melakukan pengendalian kualitas biasa ada 3 pendekatan yang digunakan. Apa saja itu? Nah, ini ada pendekatan masukan, proses, dan keluaran. Kita jelaskan satu persatu. Untuk pendekatan masukan ya, kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan, baik bahan baku atau pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. Pengendalian kualitas berdasarkan pendekatan masukan adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku diperiksa secara cermat, tenaga kerja yang digunakan diseleksi secara ketat, serta fasilitas atau perlengkapan produksi dipilih secara cermat. Kemudian yang kedua, pendekatan proses. Nah, pendekatan proses ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik, sehingga mereka bekerja sesuai pedoman. Di samping itu, setiap pekerja berusaha untuk meminimalisasi penyimpangan dan setiap kerusakan peralatan produksi segera diperbaiki. Yang ketiga yaitu pendekatan keluaran. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan
pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Di samping itu, pengendalian dengan pendekatan ini juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpangan produk akhir. Nah, itulah 3 pendekatan yang digunakan dalam mengevaluasi sebuah produk. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang manfaat evaluasi pengendalian kualitas. Nah, apa saja manfaatnya? Ada 4 manfaat daripada pengendalian kualitas bagi perusahaan. Yang pertama yaitu tercapainya efisiensi. Nah, tercapainya efisiensi ini maksudnya dikarenakan tidak ada pemborosan baku atau pendukung waktu dan tenaga kerja ya. Jadi harus dipikirkan secara efisien. Kemudian yang kedua yaitu menekan biaya. Nah, dengan melakukan evaluasi produk, tentunya biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Kemudian yang ketiga meningkatkan penjualan. Nah, di samping karena harga jual relatif rendah juga karena kualitas barang yang terjamin, maka hal inilah yang digunakan supaya dapat diimbangi dengan adanya evaluasi produk. Yang terakhir adalah konsumen merasa puas. Nah, manfaatnya satu ini ya tentang konsumen yaitu karena memperoleh barang produk yang telah kita produksi ya, semoga bisa dikatakan berkualitas dengan harga yang bersaing. Nah, itulah 4 manfaat yang dalam mengendalikan kualitas produk. Selanjutnya masih ada lagi langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Nah, beberapa langkah yang bisa diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk yaitu evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan dan usaha untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, evaluasi terhadap persepsi karyawan. Mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas juga mengevaluasi tingkat komitmen pada karyawan dan manajer terhadap kualitas. Yang terakhir, evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar, keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Nah, setelah diperoleh hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan yang telah mencanangkan kebijakan mutu barang yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk kebijakan tingkat kerusakan barang. Nah, itulah beberapa langkah yang bisa diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk. Ya, semoga materi yang barusan saya sampaikan bisa kalian pahami. Ya, jika ada pertanyaan silakan berikan di kolom komentar YouTube. Ya, sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.